Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Najihan. Nah, teman-teman tahu nggak nih, dalam dunia pendidikan dan penelitian, data memiliki peran yang sangat penting. Nah, di video kali ini kita akan mengenal salah satu metode yang berfokus pada data angka, yaitu metodologi penelitian kuantitatif. Nah, pastinya metode ini nggak asing lagi nih bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi. Nah, yuk kita bahas bersama-sama sedikit mengenai metodologi penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama di sini definisi penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang mengedepankan pengumpulan dan analisis data yang berupa angka atau variabel yang dapat diukur. Nah, metode penelitian kuantitatif ini adalah cara meneliti dengan menggunakan data angka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ada pun langkah-langkah atau cara kita untuk menyusun penelitian kuantitatif. Yang pertama di sini, identifikasi masalah. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan masalah utama dengan mempelajari penelitian terdahulu untuk dapat mengetahui terkait teori atau rencana yang dilakukan di lapangan. Nah, yang kedua di sini merumuskan masalah. Nah, langkah yang kedua ini adalah mengubah suatu masalah yang telah ditemukan ke dalam sebuah pertanyaan yang jelas dan spesifik untuk diteliti. Nah, selanjutnya membuat hipotesis, yaitu membuat jawaban sementara berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya tentang bagaimana suatu masalah tersebut dapat dipecahkan. Kemudian menentukan metode penelitian. Setelah membuat hipotesis, nah langkah selanjutnya yaitu menentukan cara terbaik untuk mengumpulkan data, bisa berupa survei, eksperimen, atau studi kasus. Kemudian membuat instrumen penelitian. Nah, langkah ini dilakukan dengan menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, seperti kuesioner atau tes. Kemudian, mengumpulkan data. Data dikumpulkan dengan cara menyebar angket, melakukan tes, atau observasi. Setelah itu, data dicatat dan diperiksa agar bisa dianalisis. Kemudian analisis data, yaitu dengan menggunakan metode statistik untuk mengolah dan memeriksa data untuk melihat apakah hipotesis yang telah dibuat sebelumnya sudah benar atau belum. Nah, langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan analisis data dan pastikan hipotesis yang telah dibuat benar atau salah dan menjawab pertanyaan pada penelitian yang dilakukan. Kemudian menentukan sampel yang representatif dan proses pengambilan sampel. Nah, sampel yang representatif ini adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama atau mencerminkan kondisi populasi secara keseluruhan. Agar sampel representatif, peneliti harus memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dan jumlah sampel cukup besar untuk mewakili keberagaman populasi. Kemudian, proses pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif. Proses pengambilan sampel ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yaitu menentukan populasi penelitian, di mana populasi ini adalah keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek generalisasi penelitian. Selanjutnya menentukan kerangka sampel atau sampling frame, yaitu daftar lengkap individu dalam populasi yang akan dijadikan sebagai dasar pemilihan sampel. Kemudian menentukan teknik sampling. Dalam menentukan teknik sampling ini ada dua jenis, yaitu
Yang pertama di sini probability sampling atau sampel acak, yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kemudian yang kedua di sini non-probability sampling atau sampel tidak acak, yaitu tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama. Selanjutnya menentukan ukuran sampel atau sample size. Ukuran sampel ini disesuaikan dengan jumlah populasi, tingkat kesalahan yang dapat diterima, serta tingkat kepercayaan yang diinginkan. Lalu selanjutnya di sini melaksanakan pemilihan sampel. Peneliti harus memilih responden berdasarkan teknik yang telah ditentukan dan memastikan tidak ada bias dalam pemilihan. Selanjutnya, perbedaan antara validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, di mana validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas ini adalah ukuran yang menunjukkan tingkat konsisten atau keajikan suatu instrumen dalam menghasilkan data. Adapun cara untuk mengukur dan memastikan validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama di sini cara memastikan dan mengukur validitas instrumen. Yang pertama validitas isi, yaitu diuji dengan cara membandingkan isi dengan indikator variabel atau kisi-kisi yang telah dibuat. Kemudian dikonfirmasikan kepada para ahli. Kemudian yang kedua, validitas konstruk, yaitu diuji melalui analisis faktor atau korelasi antar butir pertanyaan untuk melihat kesesuaian dengan konstruk teoritis yang diukur. Kemudian validitas kriteria, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan hasil instrumen dengan ukuran atau kriteria eksternal yang sudah terbukti valid, misalnya hasil tes standar. Kemudian cara mengukur dan memastikan reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu dengan metode tes retest, yaitu instrumen dibagikan 2 kali kepada kelompok yang sama dengan selang waktu tertentu. Kemudian hasilnya dikorelasikan. Yang kedua, metode split half atau belah dua. Nah, item pertanyaan dibagi menjadi 2 bagian atau ganjil sampai dengan genap, kemudian dihitung korelasi antar bagian. Kemudian rumus Cronbach-Alpha, yaitu digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari kuesioner berskala Likert. Kemudian di sini perbedaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ada beberapa perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif ini dilihat dari sifat data, tujuan, pengumpulan data, analisis data, ukuran sampel, sampai dengan format pertanyaan. Nah, perbedaan yang pertama di sini dari sifat data, yaitu di mana kualitatif memiliki sifat data non-numerik, deskriptif yang mendalam. Contohnya di sini berbentuk teks, gambar, dan rekaman audio. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif memiliki sifat data numerik, diukur, dan statistik. Kemudian pada tujuan, di mana tujuan penelitian kualitatif di sini yaitu untuk memahami makna, pengalaman, dan wawasan mendalam secara subjektif. Sedangkan pada penelitian kualitatif bertujuan untuk mengukur, menguji hipotesis, dan mencari hubungan sebab akibat secara objektif. Kemudian pengumpulan data, di mana untuk penelitian kualitatif yaitu dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif yaitu dengan kuesioner atau tertutup, eksperimen, dan survei.
Kemudian analisis data yaitu pada penelitian kualitatif yaitu dengan interpretasi pola dan makna dalam data. Sedangkan penelitian kuantitatif yaitu dengan analisis statistik untuk menemukan hubungan perbedaan atau tren. Kemudian untuk ukuran sampel, di mana untuk penelitian kualitatif yaitu cenderung lebih kecil, hanya berfokus pada kedalaman informasi saja. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif yaitu cenderung lebih besar untuk generalisasi. Kemudian yang terakhir di sini untuk format pertanyaan, di mana untuk penelitian kualitatif yaitu secara terbuka memungkinkan narasumber memberikan jawaban yang bebas. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif yaitu secara tertutup dan memberikan pilihan jawaban yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir di sini yaitu mengapa uji hipotesis itu penting dalam penelitian kuantitatif. Dikarenakan uji hipotesis ini berfungsi untuk menguji kebenaran dugaan atau hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya. Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai metodologi penelitian kuantitatif. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.